Halo, Scorpio. Bersama saya Adia Baterika. Kita general reading lagi ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Pahit getir di hidupmu karena tragedi yang menimpa. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak untuk kamu. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Oke. Di sini ada Page of Wands. Ada Knight of Pentacles. Ada Eight of Cups. Ten of Wands. Dan di sini ada Three of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di sini juga ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke, karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Saya melihat di sini ada kegigihan, ada tekad yang sangat kuat. Kamu berusaha untuk melewati setiap rintangan, cobaan, apapun hal yang menyulitkan kamu. Kamu berusaha untuk tetap fokus terhadap tujuan kamu, terhadap apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu cita-citakan. Meski saya lihat, saya rasakan dalam proses ini tidak mudah, atau di sini proses kamu mungkin tidak akan sama dengan yang lainnya. Tentunya proses setiap orang berbeda, meski punya tujuan yang sama. Bisa saja proses kamu ini, kamu rasa banyak hal yang mungkin menghalang-halangi kamu ya, atau banyak orang yang mungkin pro dan kontra, atau ada yang tidak mendukung tentang keinginan, tentang harapan kamu. Mungkin ada orang tua yang mungkin tidak menyetujui, tidak memberikan restu tentang apa yang kamu lakukan saat ini. Baik itu tentang hubungan, karir, bisnis, atau apapun yang ingin kamu putuskan saat ini. Saya melihat kamu berusaha untuk fokus, berusaha untuk tetap di tujuan kamu, meski ada pro dan kontra, entah itu dalam keluarga atau dalam lingkungan sosial atau apapun yang mungkin saat ini, karena dalam kehidupan akan ada saja orang yang suka dan orang yang tidak suka. Di sini kamu berusaha untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang seperti itu. Kamu fokus terhadap apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu dapatkan, wujudkan. Meski saya melihat ada jatuh bangun,
ada kegagalan yang kamu alami tentunya. Ya mungkin semua itu membuat kamu merasakan kepahitan, kegetiran. Karena bisa saja kamu hampir sampai di puncak, tapi pada akhirnya jatuh lagi. Ada tragedi yang mungkin menimpa, ada hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu inginkan. Tapi di sini kamu berusaha untuk tetap bangkit, untuk tetap mencoba kembali, untuk tidak mau larut dalam kesedihan, dalam keterpurukan. Berusaha untuk lebih kuat lagi, berusaha untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi atau yang pernah kamu lakukan, agar tidak terjadi lagi jatuh bangun dalam proses kamu. Dan saya juga melihat di sini terlihat ada Knight of Pentacle. Ada yang berusaha untuk menghalang-halangi tentang kemajuan yang ingin kamu dapatkan, kemenangan yang ingin kamu dapatkan. Ada yang tidak suka, atau ada yang berpura-pura baik tetapi sebenarnya ingin menghalang-halangi kamu. Ada yang penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati. Penting untuk kamu lebih melihat dengan jeli mana yang kawan dan mana yang lawan. Oke, jangan sampai kamu tertipu. Jangan sampai kamu salah dalam menilai yang pada akhirnya menjerumuskan diri kamu sendiri. Kamu harus lebih peka, lebih sensitif dalam merasakan, dalam melakukan apapun yang mungkin berkaitan dengan orang lain. Kamu harus lebih berhati-hati terhadap siapa seseorang yang pantas kamu percaya dan siapa yang harus kamu hindari. Ini mungkin dalam pencapaian ya, dalam kehidupan kamu, baik tentang hubungan, tentang karir. Ya mungkin dalam hubungan, saya melihat sepertinya ada yang berusaha, bisa saja ada yang berusaha untuk mengadu domba kamu ya dengan pasangan kamu di sini, atau ada pihak ketiga yang mencoba masuk ke dalam hubungan kalian di sini. Ini saya lihat di sini ada Eight of Cups. Jadi di sini kamu juga harus penting berhati-hati untuk bisa tetap saling percaya. Oke, untuk tidak gampang terpengaruh, tidak gampang tergoda, baik itu tentang kamu atau tentang pasangan kamu. Untuk tidak gampang tergoda, terhasut, terpengaruh terhadap hal-hal yang akan membawa kehancuran nantinya dalam kehidupan kamu. Jadi penting untuk bisa saling menjaga kepercayaan, saling menguatkan, karena dalam kehidupan akan ada saja atau tidak akan selalu berjalan dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Jadi akan ada saja orang yang pro, orang yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang iri dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan yang kamu dapatkan. Ada yang iri dengan keharmonisan rumah tangga kamu atau hubungan kamu. Jadi ada saja pihak ketiga yang mungkin ingin masuk. Jadi jangan biarkan ada celah di antara kalian. Oke, ada celah di antara kalian sehingga bisa membuat orang ketiga ini gampang masuk. Oke. Kamu harus lebih tahu. Jadi di sini sepertinya kamu harus lebih bisa membagi waktu ya, meski dengan kesibukan-kesibukan, pekerjaan yang mungkin ada hal yang ingin kamu capai, ada cita-cita yang ingin kamu wujudkan, tetapi di sini kamu juga harus fokus terhadap hubungan kamu, artinya kamu harus menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Jangan pada akhirnya kamu fokus kepada satu hal yang pada akhirnya mengorbankan hal yang lain. Bisa saja nantinya karena kesibukan, karena ambisi kamu, pada akhirnya menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kamu. Jadi penting untuk kamu lebih seimbang dalam menjalani kehidupan. Karena di sini keluarga adalah support yang luar biasa dalam proses kamu. Di saat kamu jatuh, di saat kamu hancur, keluarga adalah tempat kembali, tempat kamu berkeluh kesah. Jadi jangan biarkan karena kesibukan, karena ambisi, kamu melupakan orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di belakang kamu. Penting untuk kamu lebih seimbang dalam menjalani kehidupan. Oke? Karena pada akhirnya itu akan sejalan ya antara kebahagiaan dalam rumah tangga, perasaan, dan tentang keberhasilan, tentang kesuksesan yang akan kamu raih nantinya.
Oke, kita lanjut untuk Scorpio. Di sini ada find balance, ada make time for self-love, ada assess the situation. Di sini juga ada work through your feeling. Dan di sini ada embrace the flow of life. Dari tebaran kartu ini, saya melihat sepertinya kamu akan mampu untuk lebih seimbang ya, untuk lebih tahu jalan yang terbaik, untuk lebih tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari. Kamu lebih berhati-hati di setiap langkah, di setiap keputusan, di setiap pilihan yang akan kamu ambil dalam kehidupan. Tentunya berhati-hati agar tragedi atau peristiwa atau hal-hal yang dulunya menimpa kamu, yang menyebabkan kamu jatuh bangun dalam kegagalan, agar semua itu tidak lagi terjadi dalam kehidupan kamu. Berusaha untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, berusaha untuk tetap baik-baik saja, berusaha untuk tetap fokus, untuk tetap berhati-hati untuk setiap siapapun atau apapun yang mendekat ke dalam hubungan atau ke dalam kehidupan kamu. Berusaha untuk lebih jeli melihat tentang siapa yang pantas kamu percaya dan siapa yang harus kamu hindari. Karena situasi, kondisi bisa saja berubah-berubah ya. Jadi penting juga untuk kamu lebih menyesuaikan diri nantinya. Terkadang ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol, terkadang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kamu. Jadi penting untuk kamu lebih mendengarkan kata hati kamu, feeling kamu, intuisi kamu, agar kamu mampu memilih yang tepat, memutuskan yang tepat, agar tidak ada lagi hal-hal yang membuat kamu dalam penyesalan. Karena belajar dari hal-hal yang kamu alami dalam proses kamu jatuh bangun, kegagalan. Jadi penting untuk kamu lebih bisa tahu apa yang harus kamu hindari dan mana yang benar-benar baik untuk kamu. Berusaha untuk menjalani kehidupan dengan apa adanya, berusaha untuk lebih untuk mempertimbangkan setiap apapun yang akan kamu putuskan, mengendalikan setiap ambisi, mengendalikan setiap keinginan kamu agar tetap di jalurnya, agar kamu tidak menggunakan cara-cara instan untuk sampai ke tujuan kamu. Kamu lebih memilih proses, karena pada akhirnya proses akan mendewasakan kamu, akan membuat kamu lebih bijak. Proses juga akan membuat kamu lebih menghargai apapun yang nantinya akan kamu miliki. Kehidupan seperti apa yang akan kamu miliki nantinya. Artinya kamu akan lebih seimbang dalam menjalani kehidupan antara keinginan, cita-cita, dan tentang apa yang sedang kamu jalani saat ini untuk bisa mengendalikan ambisi. Untuk tidak, pada akhirnya bisa saja ambisi itu menghancurkan kamu. Jadi penting untuk tetap waspada, untuk tetap seimbang dalam menjalani kehidupan kamu. Jangan sampai ambisi itu justru nantinya menghancurkan kehidupan kamu. Penting untuk kamu lebih berpikir jernih, mempertimbangkan, tahu apa yang terbaik untuk kamu. Jangan biarkan ambisi membuat kamu jadi membabi buta, melakukan apapun hal yang kamu inginkan demi tujuan. Jadi penting untuk kamu tetap di jalurnya, untuk tetap positif, untuk tetap melakukan hal-hal yang positif, untuk kamu bisa sampai di tujuan kamu. Belajar dari kepahitan, kegetiran yang pernah kamu rasakan dulunya. Belajar dari tragedi atau peristiwa yang menimpa kamu, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada, dan untuk lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang dulunya pernah menimpa kamu.
Oke, segini dulu readingannya untuk Scorpio. Semoga resonate. Ambil yang positif dan buang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur, bermanfaat untuk Scorpio dimanapun berada. Karena saya merasakan sebagian Scorpio masih jatuh bangun, masih mengalami sebuah kegagalan, atau pernah melakukan kesalahan dan berusaha untuk belajar dari setiap apapun yang kamu lakukan tentang kesalahan, tentang keterpurukan, tentang kepahitan, kegetiran, tentang tragedi-tragedi atau peristiwa yang menimpa kamu. Belajar dari celah-celah itu agar tidak terulang lagi. Oke, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kamu, kekuatan untuk kamu, terus menjalani kehidupan dengan optimis, terus menjalani kehidupan dengan positif. Yakin kesedihan, kekecewaan itu akan ada akhirnya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!